Tribuners hari ini di studio. Jangan hari ini jangan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Rizky. Tripodcast, Tribun Pontianak Official Podcast. Halo, selamat pagi pemirsa Tribuners yang ada di rumah. Kembali lagi di Tripodcast, Tribun Pontianak Official Podcast bersama saya Virgi Dainas. Selamat hari Jumat. Sudah beberapa hari yang lalu saya tidak menemani pemirsa Tribuners di Tripodcast, tapi hari ini saya kembali lagi karena kemarin sudah ditemani host-host yang luar biasa yang kemarin telah menemani pemirsa Tribuners. Tribuners hari ini temanya menarik. Kalau kemarin-kemarin Tribuners sudah disajikan dengan berbagai macam prestasi dari nasional, hari ini kita juga punya salah satu organisasi yang luar biasa sekali. Nah, itu tema hari ini adalah majukan silat Melayu di Kalbar. Apa itu silat Melayu yang nantinya kita akan bahas hari ini bersama narasumbernya. Mungkin Tribuners di rumah hari ini atau pada saat ini belum tahu silat Melayu itu apa, bahkan asing mungkin terdengar. Kita akan membahasnya hari ini bersama dengan narasumber sebelah kanan saya sudah hadir. Ini Udahan, Ketua Yayasan Sanggar Silat Melayu Kalbar, dan juga Ngah Oka, Ketua Induk Perguruan Silat Melayu Pukul 7 Kalbar. Ini saya manggilnya Udah ya. Iya. Kalau ini Bang Ngah ya, Ngah ya, Ngah dan Udah siap Ngah dan Udah? Insyaallah. Kabarnya gimana hari ini? Baik ya, alhamdulillah ya. Baik, kira-kira saya mau tanya dulu apa aktivitas Ngah dan Udah saat ini? Mungkin Udah dulu bisa jawab. Aktivitas kami hanya seperti biasa lah, bekerja, begitu kan? Ya itu. Bekerja menjadi bapak rumah tangga. Kalau Ngah sendiri? Kalau saya lagi di Kanwil Kementerian Agama, masih sebagai pramubakti di sana, honorernya. Untuk aktivitas ya seperti biasa. Menjadi bapak ya, menjadi bapak, menjadi suami dan bapak rumah tangga lah intinya ya. Ini luar biasa sekali. Kalau misalnya kemarin-kemarin perempuan-perempuan yang sudah pada berkarir tapi juga punya keluarga, mereka juga sama. Berkarir dan juga sudah punya keluarga. Baik, selanjutnya ini untuk Udahan. Kira-kira bisa diceritakan nggak udah sekilas Yayasan Sanggar Silat Melayu Kalbar ini apa sih sebenarnya? Yayasan Sanggar Silat Melayu Kalimantan Barat ini kami bentuk untuk mewadahi semua pelaku budaya atau organisasi yang ingin bergabung. Dan alhamdulillah untuk sekarang kami sudah punya 2 perguruan. Perguruan Silat Melayu Pukul 7 dan Perguruan Silat Melayu Damdam Waklong. Itu ya. Kalau misalnya umpamanya nanti kami kan namanya sanggar gitu kan, jadi kami pengen lagi lebih mengembang kepada musik Melayu, mungkin tari-tarian Melayu. Nah di situ akan kita di yayasan kita, di sanggar kita akan kita tampung. Berarti ini benar kayak khazanah Melayu ya, memang Insya Allah memang full Melayu untuk kami. melestarikan ya budaya Melayu. Ini luar biasa Iya. sekali kalau pemerintah selama ini masih mencari untuk kira-kira organisasi mana yang mengangkat khazanah budaya. Salah satunya mungkin ini Sanggar Silat Melayu di Kalbar ya, karena mereka juga akan mengembangkan sayap mereka ke musik dan juga akan ke tari ya. Luar biasa sekali. Baik, selanjutnya untuk Ngah sendiri, ini bisa dijelaskan nggak tentang sekilas perguruan silat Pukul 7 di Kalbar? Ya, untuk perguruan silat Melayu Pukul 7 di Kalbar khususnya ini khas daripada silat asli Melayu Kalbar. Jadi kalau untuk di lain tidak ada, tapi itu memang khas di Kalbar dan memang sudah lama dari pengasas guru-guru silat kita dulu. Jadi pengasasnya ada 3 guru di sini. Jadi 3 guru selaku pelaku sejarahnya. Nah, hingga sampai sekarang banyak murid-murid dan banyak calon murid guru silatnya dan juga menghasilkan guru-guru silat yang lainnya. Jadi bukan cuma daripada hanya sekedar mendidik murid, tapi juga menjadikan mereka sebagai guru. Luar biasa. Nah, kalau di kita itu menjadi khalifah. Jadi setiap cabang kita ini kan dari ini induk, kita sudah ada beberapa cabang. Juga dalam jangka panjangnya kita untuk akan merintis setiap kabupaten kota itu akan kita ini untuk sementara ini cabang kota Pontianak, cabang Kuburaya, dan insya Allah tidak lama lagi kita akan juga buka cabang di cabang Mempawah. Iya, luar biasa. Kita doakan nanti
14 kabupaten kota dikuasai ya kalau bisa ya. Pasti ada calon-calon penerusnya ya. Cuma butuh dicari dan butuh digali ya. Iya. Kalau khusus untuk silat pukul 7, sebenarnya insya Allah kalau orang seumuran saya, insya Allah sebelumnya udah pada tahu, udah pernah pada mendengar. Iya. Cuma mungkin kalau dulu kan kita cara belajar itu hanya sekitar family atau sembunyi-sembunyi gitu ya. Jadi cara perekrutannya itu hanya siapa yang tahu. Iya, orang-orang. Kalau sekarang kan kita ikut perkembangan zaman, ya udah generasi kita baru ya. Kita buka secara umum. Kita buka secara umum, tapi secara belajarnya masih tetap cara yang lama. Baik, ini pertanyaan menarik sekali untuk kedua narasumber hari ini, untuk Uda dan Ngah. Kira-kira sejak kapan terjun dan belajar silat, dan kenapa tertarik dengan seni bela diri silat ini? Padahal seni bela diri itu banyak sekali. Kenapa memilih silat? Mungkin dari Ngah dulu, nanti disambung sama Uda. Silakan. Kalau saya pribadi untuk turun silat, sebenarnya saya sudah lama pengen mencari silat, dan saya memang hobinya memang bagian seni budaya. Jadi bukan cuma di silat ini. Jadi sebelumnya juga saya sudah bergerak bidang seni budaya, maupun budaya apapun, lokal maupun luar, saya juga suka. Jadi untuk silat ini saya terjun memang baru sekitar 3 tahunan. Silat cuman bukan silat Melayu. Kalau silat Melayu kalbarnya itu hampir waktu mau merintis perguruan, nah itu saya terjun. Jadi memang saya mencari sebenarnya pukul 7, karena itu tadi yang belajar pukul 7 ini biasanya yang diajarkan hanya kalangan keluarga mereka sendiri, terus daripada golongan-golongan bangsawan, jadi tidak terbuka untuk umum. Dan cara belajar mereka pun tidak terbuka seperti silat-silat yang lain, mereka tertutup karena bersifatnya rahasia. Kalau dari kalau kami bahasa kami Mempawah itu kan dari bujang-bujang kecil memang saya udah belajar. Dari bujang dari ya? bujang-bujang kecil, bukan bujang lagi. Maksudnya kalau bujang-bujang kecil itu kan dia lebih masih anak-anak gitu. Jadi memang udah belajar silat. Khususnya silat pukul 7 saya belajar. Tapi luar biasa ya, saya melihat badan mereka berdua ini badan yang kayak sepertinya sering olahraga ya. Ya ini berarti latihannya sering sekali ya kalian ya silat. Mungkin sekarang udah enggak ya, karena udah mulai jarang, mungkin mulai sering melatih kali ya. Lebih kepada melatih kita sekarang ya. Tapi kalau melatih itu kan artinya kita juga ikut. Bukan kayak mungkin silat yang lain kalau melatih berkeringat hanya juga ya. Malahan kadang kita lebih berkeringat daripada yang belajar kadang. Karena Ude dan Ngah sendiri badannya bagus sekali ya, seperti badan orang yang memang sering olahraga. Mungkin silat membutuhkan banyak sekali tenaga di bagian otot. Beda dengan silat 7. Silat 7 kita tidak membutuhkan banyak tenaga. Tapi taktik mungkin. Iya, enggak teknik. Gimana teknik? Baik. Kita lanjut dulu pertanyaan selanjutnya. Ini apakah benar jika merunut histori ini bahwa silat itu seni bela diri yang berasal dari budaya Melayu? Kira-kira benar atau enggak? Mungkin Ude bisa jawab. Kalau kita bicara budaya silat asal Melayu mungkin kurang tepat. Tapi kalau orang Melayu punya budaya silat, iya. Tapi kalau asal silat daripada Melayu mungkin maka pula suku-suku lain belum tepat gitu. Soalnya belum ada histori yang kita gali seperti itu. Tapi kalau untuk pukul 7, khusus kepada pukul 7, alhamdulillah kami sudah sampai ke sanatnya kepada guru yang punya asal silat. Udah sampai kami sudah bikin manakibnya. Jadi dari guru ke guru, murid dari saya ke guru saya, guru yang paling pertama. Dan memang silat, kalau untuk silatnya sendiri itu memang sangat famous ya, atau terkenal ya di Indonesia, bukan cuma di Melayu ya, juga di pulau-pulau Jawa juga mereka juga punya banyak sekali pesilat-pesilat yang luar biasa. Tapi kalau khusus pukul 7 mungkin ini memang khusus uniknya memang punya Melayu ya. Iya, menarik sekali. Lalu selanjutnya, ini kalau di Kalbar itu mungkin Ngah atau Ude yang bisa jawab ini, bebas siapa saja. Kesenian silat khas Melayu itu ada apa aja? Mungkin Ude bisa jawab? Maksudnya ada apa itu gimana? Ada berapa banyak? Oh banyak. Kalau kita bicara silat khas kita Kalimantan Barat, silat Melayu Kalimantan Barat itu banyak Mbak. Seperti silat 12, dam-dam. Itu kan memang dari Melayu kan, dan maksudnya dari Kalimantan Barat itu kan.
silat pukul 7, 12, dam-dam, ada yang bilang sengkol. Jadi uniknya sendeng 7 itu kan seperti kita juga kan. Uniknya kalau sengkol itu kan kayaknya seperti Muay Thai kurang lebih. Jadi pukulannya lebih kepada arah sini. Iya, jadi jarak tempurnya dekat. Nah, tapi beda, ini silat kampung kita, khusus silat kampung kita ini. Kalimantan Barat. Kalimantan Barat ini banyak khazanah silat. Nah, disinilah maka kami bentuk yayasan. Jadi kami pengen merangkul yang merasa silat Melayu, ayo kita gabung, ayo kita angkat barang kita ini. Kalau bahasa guru kami itu kita ngangkat batang terendap. Jadi kalau kita ngangkat batang terendap ini tidak bisa sendiri. Jadi khazanah ini ayo sama-sama kita angkat. Iya, sama-sama. Kami sudah menyiapkan wadahnya. Ayo kita gabung. Sama-sama penggiat budaya. Ini kalau untuk Nga sendiri, Nga ini kan kira-kira Nga bisa nggak memberitahu atau punya ilmu kira-kira kota atau kabupaten mana yang paling banyak pesilatnya di Kalbar? Untuk Melayu, untuk silat Melayu ini kira-kira siapa yang lebih mendominasi? Karena di Sambas juga rata-rata mayoritasnya budaya Melayu kan, suku Melayu. Tapi apakah untuk suku silat Melayu ini, apa mungkin bahkan Pontianak mungkin yang multikultural, apakah lebih mendominasi untuk silat Melayu? Nah, kalau untuk silat Melayu ini lebih banyaknya di Pontianak. Di Pontianak. Lebih banyaknya dalam artian yang lebih nampak kelihatan daripada guru dan murid-muridnya, tempat gelanggang belajarnya. Nah, mungkin di daerah-daerah ada, cuman tidak seperti di Pontianak. Karena di Pontianak itu tadi sudah banyak perguruan-perguruan. Nah, perguruan-perguruan inilah yang mengembangkan ketika mereka ada kegiatan, ketika mereka ada event. Nah, mereka tampil. Nah, di situ. Tapi kalau di daerah ini kan mereka sebenarnya ada. Cuman untuk kegiatan dan tidak terekspos. Dan kedua, mereka untuk mengembangkan mungkin ini harus ada juga perhatian dari pemerintah daerah, karena perhatian pemerintah daerah itu amat sangat mendukung untuk menaikkan budaya lokal kita. Baik, ini ada pertanyaan dari pemirsa Tribuners nih. Ini katanya boleh siapa saja yang menjawab. Jika tidak bersuku Melayu tapi ingin belajar silat Melayu, apakah boleh? Nah, gimana? Kalau di silat pukul 7, insya Allah boleh. Tapi ada lagi aturan-aturannya. Jawa boleh, insya Allah Muslim boleh. Nah, di situ kita jadi. Tapi kalau kita bicara ini takut nanti kita dibilang rasis. Tapi memang udah aturan dari guru-guru kami dulu sebelum memang kemerdekaan kita, memang udah diatur seperti itu. Ada sub-subnya ya. Tapi kalau kita bicara Melayu, memang silat ini silat asli kami Melayu di sini. Tapi kalau seumpama suku Jawa mau belajar, ayo, enggak masalah. Terbuka ini. Kalau memang beberapa hal bukannya rasis, tapi ini lebih memang ada pengkhususan. Bukan rasis, tapi memang udah aturan dari dari sananya datuk moyang kita dulu, datuk moyang guru kami dulu. Tapi terbuka kok, ini siapa saja boleh belajar. Ini belajar tuh untuk semua ya. Dasar-dasar silat pasti diajarkan kalau memang mau ini. Tapi selanjutnya nih, kabarnya silat Melayu pukul 7 yang dikembangkan di Kalbar diusulkan didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kebudayaan sebagai warisan budaya tak benda. Apakah benar? Ya. Memang kemarin sih memang udah kami daftarkan, malahan alhamdulillah kami dibantu sama Raja Tayan. Kemarin alhamdulillah beliau yang juga bantu kita nih. Beliau kan termasuk ketua wartawan bagian wartawannya ini pemegang banyak Sultan Tayan. Dibantu ya. Kemarin pun kami datang juga ke Dinas Kebudayaan. Alhamdulillah yang jelas kami udah lagi dalam proses kita. Karena memang untuk menjadi warisan budaya tak benda itu butuh waktu yang panjang, karena ini dari Direktorat Jenderal Kebudayaan juga harus meng-cross check nih. Nah, ini yang membuat langkahnya cukup panjang, tapi sudah didaftarkan ya. Ini luar biasa. Kita tunggu saja, kita doakan yang terbaik, semoga nanti bisa menjadi warisan budaya tak benda agar semakin dikenal nih dan semakin mendapatkan support khususnya bagi masyarakat Kalbar. Karena sayang sekali banyak sekali masyarakat Kalbar yang masih belum tahu kerajaan silat Melayu yang padahal ada di Pontianak nih, di mana kota tempat pertumbuhan segala orang berada di sini ya. Sayang sekali. Baik, selanjutnya ini
seperti apa gerakan silat Melayu pukul 7 ini kira-kira, dan berapa lama waktu yang diperlukan seseorang ingin belajar silat ini untuk bisa sampai tahap mahir? Ini mungkin Ngah bisa jawab Ngah? Siap. Kira-kira. Kalau kita belajar itu gerakannya kita biasanya kalau silat lain itu kan jurus. Tapi kalau kami biasanya nyebutnya nomor atau buah. Buah, oke. Iya, buah kita ada 7. Buah 1, 2, 3, 4, 5, dan 7 sampai 7. Itu untuk gerakan dasar. Nah, gerakan dasar untuk tingkat pemula. Bahasanya itu tingkat pemula. Nah, baru setelah itu kita matikan pukul. Setelah matikan pukul, baru kita ada tahapan berikutnya. Nah, dalam arti kita mendalami atau kita belajar lebih tahapan ke atasnya lagi. Nah, tahapan-tahapan itu sampailah ke mahir. Kalau kita mau bicara ke mahir, ahli, terlalu panjang waktunya. Yang jelas kalau kami di pukul 7, kita wajib belajar hanya 7 malam untuk dasar. Wajibnya. Ini wajibnya 7 malam. 7 malam tuh rutin ya? Iya, rutin tiap malam. 7 malam. 7 malam berturut-turut. Malam ke-8 karena kita sebenarnya kalau menurut aturan biasa kita malam ke-7 udah baca doa Rasul. Tahu kan doa Rasul kan? Jadi kita baca doa Rasul, tapi karena sekarang kita mengikuti perkembangan zaman, jadi pas kita acara matikan pukul, baca doa Rasul, karena silat kita tidak bisa dilihat orang yang bukan satu jamaah. Jadi kita bikin malam ke-8 untuk baca doa Rasul. Nah, di sini kita ngundang. Kadang pesilat lain kami undang, kadang tetangga sekitar sekitar. Soalnya kami belajar pun tidak mesti di gelanggang kami. Iya. Baik, ini ada pengalaman nggak misalnya Ngah atau Ude punya murid yang dari nol tidak tahu apa-apa sampai sekarang mungkin sudah bisa dibilang luar biasa ya? Ada tidak? Ada. Kira-kira beliau itu belajarnya berapa lama dari proses dia dari tidak tahu sama sekali sampai sekarang beliau sudah bisa tahu kira-kira? Ada pakai tahunan nggak? Enggak. Kalau di sini kita belajarnya kepada tahap pemahaman. Iya. Karena kalau kita juga menghafal gerakan, nah kita kan cuma 7. Jadi kalau untuk menghafal itu kalau 7 gerakan dasar itu amat sangat mudah. Tapi untuk mencapai sebuah pemahaman itu yang amat sulit. Jadi proses pemahaman. Ketika orang itu lebih cepat dia untuk memahami, maka lebih cepat prosesnya untuk meningkat mahir. Baik, ini banyak menarik sekali. Selanjutnya, ini dari Tribuners juga. Ini menarik sekali. Kalau saya ingin melihatnya, kita bisa menyaksikan ini atau melihat silat ini di mana sih? Nah, ini. Itu kembali lagi kepada rahasia kami. Kalau hanya untuk melihat maksudnya melihat gerakan dasar asli kami tidak bakalan bisa. Tidak bisa. Tapi kalau sekarang kan mengikuti perkembangan zaman, tampil di iya. event. Jadi kami sekarang itu namanya silat juada. Nah, ini bedanya kita di Melayu. Jadi Melayu ini silat itu ada 2 jenis. 2 jenis dasar gitu, 2 jenis besar gitu kan. Jadi silat pukul. Pukul. Jadi kalau kita silat itu kalau kita Melayu itu bilangnya pukul. Sama dengan juada. Kalau juada ini mungkin kalau di luar itu seperti pencak silat. Makanya kalau kita tidak ada pencak, kita hanya silat. Nah, jadi kalau pencak ini seperti juada. Juada ini kan kue. Tahu juada kan kalau bahasa Melayu kan juada ini kan kue. Jadi ditemukan kalau puasa. Ya, nah itu juada. Jadi maksudnya kita silat juada. Jadi silat yang untuk ditampilkan, silat yang untuk dihidangkan. Nah, seperti itu. Ini berarti jadi kalau hanya kalau pengen ngelihat berarti hanya bisa ngelihat silat juadah kami. Jadi tidak bisa ngelihat silat asli kami. Dan pastinya ini kalau misalnya mau melihat silat juada ini biasanya sering ditampilkan kalau ada festival-festival budaya Melayu ya pastinya. Jadi kadang orang kawinan juga Jadi kalau misalnya kawinan-kawinan yang mengandung suku Melayu ya biasanya pakai adat Melayu ini biasanya bisa kelihatan. Baik, selanjutnya mungkin untuk Uda lagi nih. Kira-kira kenapa sih Uda kita harus memajukan dan melestarikan silat Melayu ini? Kenapa gitu? Kalau kita bicara kenapa, seharusnya kita malu kepada kita sendiri orang Melayu. Coba kita lihat beberapa tahun atau sampai sekarang itu kan silat luar itu lebih dominan di tempat kita. Silat luar lebih banyak peminatnya banyak peminatnya. Ini yang harus kita kaji. PR besar ya. Jadi kita lihat loh kenapa ini kok mereka lebih suka kepada silat luar. Ternyata mereka tidak paham, tidak tahu bahwa kita punya silat asli orang Melayu. Nah, jadi di sini kami yang
jadi tergugah, terangkat motivasi kami untuk mengangkat silat pukul 7 asli Kalimantan Barat. Baik, ini mungkin Kak Nga bisa dijelaskan nggak dalam gerakan silat Melayu ini mungkin ada satu makna yang terkandung dalam gerakannya. Misalnya gerakan tangan itu maknanya apa, artinya apa? Ada nggak sih? Atau setiap gerakan itu sebenarnya tidak punya makna? Atau bahkan setiap gerakan punya makna? Setiap gerakan punya makna. Mungkin boleh dijelaskan, disingkat aja satu gerakan aja deh yang paling memiliki makna yang luar biasa dalam gitu. Satu. Ya, seperti nomor 2 punya makna yang, tapi gimana ya, kita mau menjelaskan ini nggak berani, takut kita nih, soalnya barang ini kalau yang bukan kepada jamaah kita mau menjelaskan ini takut, karena memang kita rahasia barang ini. Kalau di silat ini kita mengacu kepada agama lagi. Nah, jadi untuk silat ini setiap gerakan kita itu ada gerakan-gerakan seperti alif lam mim dalam gerakan. Alif lam lam ha. Allah. Jadi kepada ketauhidnya lagi. Jadi lebih dalam lagi. Jadi silat kami bukan hanya sekedar silat bela diri, tapi silatnya bermakna, ada makna tauhid. Ya. Tauhid kita. Khususnya makna untuk agama ya. Iya, makanya kita silat kita insya Allah silatnya memang benar-benar silat yang benar-benar bukan cuma untuk dunia. Kalau yang memperdalami lagi gitu sampai ke tingkat mahir, yang bukan hanya belajar 7 malam. Iya. Tapi kadang di sini juga kelemahan kita orang Melayu terlalu cepat puas. Baru belajar 7 malam udah petantang-petenteng, kan gitu kan. Kadang di situ udah merasa bisa, padahal baru 7 malam. Tapi insya Allah 7 malam pun udah cukup. Kalau hanya kita buat di lapangan. Tapi kalau kita bicara untuk pendalaman, karena kita bukan hanya silat. Nah, di silat ini kan banyak lagi, ada silat, sengkelat, taelat. Jadi banyak kita yang harus kita pelajari, kita pahami, hingga kita ke arah nanti kita pengenalan diri kita. Jadi banyaknya. Baik, selanjutnya ini kalau mengikuti perkembangan zaman, banyak sekali sanggar-sanggar di Kalbar, khususnya di Pontianak ini, setiap mereka membuat event atau membuat acara agar masyarakat bisa melihat seperti apa sanggar mereka. Kalau dari Sanggar Silat Melayu Kalbar ini ada rencana nggak untuk buat acara yang dimana masyarakat bisa datang menyaksikan pertunjukan khusus Silat Melayu di Kalbar? Insya Allah ada. Ini malah rencana ini udah 1 tahun lebih kami rencanakan. Tapi ya itu tadi kan kita masih butuh support ya. Pemerintah boleh nih masuk ya, kasih support. Sebenarnya kalau pemerintah yang lain kayak Kesbangpol kami udah masuk dan sambutan beliau pun alhamdulillah enak. Cuma kemarin yang terasa agak kecewa dikit, kami pengen audiensi ke Pak Gubernur. Tapi tanggapannya udah 2 kali, tanggapannya sibuk beliau, sampai saya ngomong sendiri, mau minta pilih lagi apa enggak, saya bilang gitu. Ini pemilu ini 2024. Luar biasa ya. Gimana Mbak? Maksudnya kalau memang beliau bukan orang Melayu, sumpah maaf ini, tapi kita bukan bicara rasis ya. Anggap kemarin Pak Cornelis nggak pengen ketemu dengan kita pembudaya Melayu, ya nggak masalah mungkin bagi kita gitu kan. Tapi ini kok orang Melayu sibuk, kami pikir gitu kan, waktu 1 jam, setengah jam, masa sesibuk itu sih? Ini boleh menjadi catatan Pak Gubernur, salah satu keresahan masyarakat yang memang harus diterima karena dari suara mereka lah para pejabat ini bisa naik bisa naik ke sana. Jadi mungkin nanti boleh ini kalau memang sibuk bisa dikirimkan lah orang-orangnya, karena kan sudah banyak sekali ya orang-orang pejabat kan pasti punya orang-orangnya bisa diwakilkan, bisa tolong diminta uruskan, karena ini mengangkat khazanah suku Melayu yang juga cukup luar biasa. Jadi kita sama-sama mendukung satu sama lain ya. Baik. Soalnya kami kalau tanpa dukungan pemerintah daerah kami bukan apa-apa. Benar. Kami bukan apa-apa tanpa dukungan pemerintah daerah. Tanpa kami juga pemerintah daerah itu tidak bisa naik gitu berjalan ya. Jadi ini saling simbiosis mutualisme kita semua di sini. Jadi sama-sama. Ini nggak apa-apa. Memang biasanya bintang tamu suka memberikan kesempatan gitu untuk memberikan masukan suara untuk pemerintah. Karena di Tribun ini sering sekali ditonton sama pemerintah. Atau mungkin pagi-pagi bapak-bapak lagi kerja nih lagi nonton. Ini ya langsung berpikir, wah siapa tuh katanya. Ya boleh nanti didengar ya. Baik, selanjutnya, nah ini kalau berbicara tantangan, pastilah setiap sanggar, setiap budaya yang mengangkat khazanah budaya masing-masing atau suku masing-masing memiliki tantangan. Kalau dari Silat Melayu di Kalbar, tantangannya apa? Tantangan untuk Silat Melayu Kalbar? Tantangan apa? Mungkin dari
ngerekrutnya susah, anak-anaknya tuh pada susah dijelaskan, atau pelatihnya sudah kurang sekarang, sudah pada tua, ya udah nggak bisa lagi ngelatih, atau seperti apa tantangannya? Kalau untuk tantangan untuk muridnya itu dari pemahaman. Bagaimana cara kita memberikan pemahaman? Kadang pemahaman yang kita sampaikan itu tidak bisa dipahami oleh mereka. Masih anak-anak tapi mungkin ya? Enggak tidak. juga. Karena kita batasan kita 17 tahun ke atas. 17 tahun ke atas kita. Sudah tidak anak-anak itu, Iya. sudah mulai remaja dan Iya. dewasa ya. Iya, cuma tinggal Malahan pemahaman. Kemarin sempat ada yang umur 50-an. Umur belajar. 50-an baru belajar juga ada belajar. juga. Jadi tinggal pemahaman. Kedua daripada guru silat. Jadi guru silat ini kita tidak sembarang, istilahnya tidak sembarang untuk mengajar. Kita harus ada ijazah daripada guru kita juga. Ijazah untuk boleh mengajar. Jadi tidak sembarang kita mengajarkan kepada yang lain kalau tidak ada ijazah atau izin dari guru. Kadang juga tantangan kita itu Mbak ya, kita kan menggunakan bahasa Melayu. Kadang orang Pontianak sendiri ini udah lupa dengan bahasa Melayu. Bingung. Bingung. Jadi kalau kami menjelaskan tuh kami lebih menjelaskan kepada, karena guru kami dulu menjelaskan itu dengan bahasa Melayu yang kental gitu kan. Jadi kami menjelaskan pun dengan Melayu yang kental. Anak muda di Pontianak nih udah enggak tahu dengan bahasa Melayu. Kadang sayang nih. Udah enggak paham dengan bahasa Melayu. Iya. Kadang kita bicara sengkol. Ngerti enggak sengkol? Enggak. Wah, kan? Tekedi. Ngerti enggak? Tekedi saya tahu. Tekedi Kalau tahu. sengkol saya nggak tahu. Sengkol. Sengkol tuh kok bahasa ngali-ngali, tahu enggak ngali-ngali? Makin lagi. Terus saya juga ada darah Melayu, saya masih nggak tahu karena Nah, memang di sini. inilah perkembangan zaman ya. Iya. Anak-anak sekarang tuh sudah banyak sudah susah menguasai bahasa daerah sendiri. Iya, bahasa ibu udah jauh. Jadi kalau sengkol tuh gimana ya? Ngali-ngali itu menghalangi. Menghalangi gitu kan. Menghadang. Kayak menghadang gitu kan. Itu ngali-ngali, mengganggu. Wow, Sumpama, asing sekali ya itu terdengar. Sumpama adik duduk di depan pintu gitu kan, saya mau lewat. Jangan ngali-ngali kau nih. Jangan menghalangi gitu maksudnya. Itu. Iya, Cara penyampaian pemahaman itu yang agak susah. Jadi kami menyampaikan pemahaman seperti itu. Kami menggunakan bahasa Melayu. Jadi mereka mungkin karena zaman sekarang ini banyak sekali akulturasi budaya ya, jadinya sulit memahami bahasa daerah sendiri. Padahal bahasa daerah sendiri itu sebenarnya harus dikuasai. Tapi bukan berarti tidak boleh menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa bangsa sendiri. Ini tapi karena kita mengangkat budaya, kita mengangkat budaya dan kita berada di daerah. Makanya kami menggunakan bahasa daerah. Baik. Nah, Berarti kalau tantangannya kita mau pakai bahasa Indonesia pun insya Allah kita bisa dikit-dikit kan. Tapi karena kita mengangkat budaya, kita menggunakan budaya kita, bahasa kita sendiri, bahasa Melayu. Baik, ini menarik. Tantangannya berarti itu dari pemahaman untuk para murid, guru-gurunya juga harus bersertifikat karena tidak boleh sembarangan ya. Sama dengan kadang kita ada biaya administrasi. Kadang maklum kalau ekonomi sekarang kan. Jadi kalau kita di situ kan administrasi 50.000 untuk administrasi, 300.000 itu untuk biaya beli ayam, matikan pukul, ini yang bahasanya untuk baca doa rasul. Jadi ini yang mereka beli sekitar 300-an ribu. Jadi kadang dianggap udah kita minta duit kadang ini ya. Oh belum lagi belajar udah mau minta duit. Padahal kalau mereka ngerti ini bukan untuk kami, untuk para pelatih, juga. guru. Ini untuk mereka mematikan pukul, bahasa kita Melayu, matikan pukul, baca doa rasul. Nah, jadi di situ sama-sama mereka yang makan, mereka yang belajar, juga untuk tamu-tamu yang diundang. Dan zaman sekarang tuh sudah biasa ya kalau sanggar-sanggar mematok administrasi karena memang butuh itu, bukan untuk gurunya ini, tapi memang butuh untuk meneruskan. Seperti tadi ya ada beberapa keperluan yang masing-masing. Kayak beli ayam 1 ekor udah berapa ratus ribu kan, beli pulut setengah kilo. Apalagi bahan-bahan pokok juga kain putih, mahal ya. Kain putih, beras, pisang, pisau, banyak yang kita menarik. gunakan. Baik, selanjutnya ini, apakah anak-anak muda sekarang ini tertarik untuk ikut belajar pencak silat? Kalau dari Nga sendiri melihat antusias anak-anak muda sekarang, apakah butuh dipanggil dulu, pikirannya dibuka dulu, atau memang tiba-tiba aja, Nga aku mau belajar silat, seperti apa Nga? Ini kalau saya lihat untuk perkembangan zaman saat ini, untuk daya tarik mereka, itu kan mereka tahu dulu. Ketika mereka tidak mengetahui, mereka tidak ada
tidak ada ketertarikan. Jadi mereka mengetahui. Nah, caranya mengetahui ya tadi kita tampil, kita mengadakan silat juada atau event-event budaya kita turun. Dari situ mereka, silat ini, ada silat ini. Kadang kita share di Facebook gitu kan. Dari Facebook ada yang nanya ini dari gimana. sosmednya. Baru belah mereka. Cuman syarat kita kan 17 tahun ke atas. Malah untuk anak-anak yang masih SMA, masih sekolah SMP itu banyak yang mau gabung. Cuman ya tadi karena memang syarat kita memang 17 tahun ke atas karena kita pakai rabun. Oke. Baik, ini dua pertanyaan terakhir. Rencananya apalagi yang akan dilakukan oleh Silat Melayu di Kalbar? Rencananya ingin melakukan apa atau ingin mengembangkan sayap ke itu ya, musik dan tari ya? Itu musik tari juga. Kami sebenarnya pengen ngadain festival silat Melayu. Festival silat Melayu Kalbar. Festival Melayu Kalbar di situ. Tingkat artinya kan silat 7 karena saya juga dari 7 gitu kan. Kebetulan saya ketua yayasan. Jadi kami pengennya dari yayasan ini bikin event. Kayak silat. Ya silat. Jadi semua silat kampung kita yang kita undang, silat kampung. Bukan kampungan ya, silat kampung. Beda. Untuk menunjukkan masing-masing ya. Jadi kami mengundang semua silat 7, 12, susun sirih. Susun sirih ini kan dari Singkawang Sambas sana. Asli di sana itu silat. Baik, kita silat doakan. 12 asli Singkawang. Sambas. Jadi silat kampung tujuan kami nantinya silat kampung yang bertaraf internasional. Amin ya. Semoga bisa terrealisasi ya. Amin. Agar bisa mendatangkan banyak sekali orang-orang karena ini menjadi salah satu cabang pariwisata juga. Kalau misalnya berkelas internasional ya pasti bahkan banyak sekali orang-orang yang datang untuk menyaksikan. Baik, pertanyaan terakhir untuk masyarakat atau kita yang ingin tahu tentang aktivitas Yayasan Sanggar Silat Melayu dan Perguruan Silat Melayu Pukul 7 ini bisa mencari info kemana? Kalau di sosmed kita kan ada silat Melayu. Sudah ada sosmed ya? Sudah mengikuti zaman. Dari Facebook, IG, YouTube juga ada kita. TikTok juga namanya ada. apa? Silat Melayu Pukul 7. Silat Melayu Pukul 7. Jadi misalnya masyarakat bisa mencari info ke situ ya, Silat melihat Melayu ya. Pukul 7. Baik. Dan juga kalau gelanggang kami itu kan gelanggang induk berada di Kota Baru. Di Jalan Widodo. Iya, Jalan Widodo Bundaran Kota Baru. Bundaran Kota Baru, Jalan Widodo. Juga kalau di cabang kota ada di Darussalam Indah, Siantan juga ada. Darussalam Indah. Di gelanggang KKR juga ada Kuburaya. Luar biasa banyak ya. Insyaallah mulai Mempawah pun. Sebenarnya Mempawah udah lama kemarin kan, cuma karena saya sibuk juga aktivitas gitu kan di luar. Jadi masih beberapa tertinggal karena sedikit kalau saya ya. kan domisili saya kan Mempawah. Jadi alhamdulillah saya ketua yayasan dan juga oleh guru saya dipercaya jadi Khalifah Mempawah. Jadi kalau setiap orang mau belajar di Mempawah menghubungi saya gitu kan. Tapi karena saya lagi aktivitas di luar sekarang, jadi vakum di Mempawah. Jadi nanti, tapi kita doakan semoga nanti Amin, ya Allah. Udah ini bisa aktif juga di Mempawah ya, di tempat dimana dia tumbuh ya. Baik, selanjutnya kita selesai pertanyaannya. Kita pingin masing-masing dari narasumber ini mengucapkan kata penutup bebas, wejangan atau promosi bebas apa saja. Mungkin dari Ngah dulu, silahkan Ngah ke kamera. Kalau saya selaku Ketua Indu Pukul 7 Kalimantan Barat berharap kepada generasi penerus khususnya di Kalimantan Barat agar budaya kita tidak mati dan tidak terkikis oleh budaya asing, maka bergeraklah sekarang. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Kalau tidak sekarang kapan lagi? Terima kasih. Kalau bukan kita siapa lagi kalau tidak sekarang kapan lagi? Penutup yang luar biasa sekali dari Ngah. Sekarang Ude berikan semangat-semangatnya hari ini. Kalau saya dari Yayasan Sanggar Silat Melayu mengajak dan merangkul kepada kawan-kawan pembudaya, kawan-kawan yang aktif di budaya, mau di silat, di musik, tari, yuk kita gabung sama-sama. Kami sudah menyiapkan wadahnya, yuk gabung dengan kami boleh, atau kami yang silaturahmi di tempat saudara pun boleh. Dan untuk kepada yang muda-muda orang Melayu Kalimantan Barat, belajar lagi yuk kita bahasa kampung kita, jangan sampai lupa, jangan sampai tak ngerti. Soalnya
Kalau kita penggiat budaya, ya harus memakai bahasa kita, bahasa kampung kita. Sekian, terima kasih. Dan biasa terima kasih banyak kami ucapkan mewakili Tribun ya. Terima kasih banyak kepada Ngah dan Ude yang hari ini udah sharing-sharing. Tadi juga sempat mengajarkan saya bahasa Melayu yang saya tadi belum tahu itu apa. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Kami doakan sukses ya untuk silat Melayu di Kalbar. Semoga jalannya semakin terang nanti ya ke depannya. Amin. Terima kasih. Tapi kalau Telongan tahu? Telongan. Nggak tahu juga. Aduh, saya anak muda yang udah kemudaan ini nggak tahu ya. Nanti saya belajar lagi lah. Nanti habis selesai tutup ini saya coaching lagi sama mereka bahasa Melayu. Tenang aja pemirsa Tribuners. Atau pemirsa Tribuners mungkin tahu tadi apa? Telongan. Telongan. Tulis ya nanti di kolom komentar itu apa sebenarnya ya. Ayo Tribuners semangat ya. Baik, terima kasih telah menyaksikan podcast hari ini. Terima kasih banyak dan jangan lupa untuk like podcast ini dan jangan lupa juga untuk share ke keluarga dan kerabat terdekat. Dan yang paling penting adalah subscribe untuk terus mengikuti konten kreatif dan edukatif dari Tribun. Ikuti kami juga di Instagram kami Tribun Pontianak dan Facebook kami Pontianak Tribun Interaktif serta semua sosmed kami dengan nama Tribun Pontianak. Saya Virgi Dainas, sampai jumpa. Tribuners hari ini Jangan malu-malu, jangan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Rizky. Tripodcast, Tribun Pontianak Official Podcast.